Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan unboxing dan review singkat salah satu receiver IKS yang baru saja saya terima, yaitu MediaStar MS Mini 2727 Forever. Salah satu receiver IKS dengan ukuran yang compact. Di pasaran ini dijual di range harga Rp900.000 sampai dengan Rp950.000. Sangat terjangkau. Untuk link pembelian terbaik silahkan cek di deskripsi video ini. Baik, seperti yang kita lihat ya, baik sisi atas maupun bagian bawah dari receiver ini sama saja, dan ini merupakan beberapa fitur yang dimilikinya. Sudah pasti mendukung Forever Server selama 15 bulan, dapat digunakan untuk memutar YouTube, Full HD untuk resolusinya, untuk internal storage-nya itu adalah 8 MB. Untuk port USB terdapat 2 buah, mendukung untuk WiFi, dan untuk WiFi-nya ini menggunakan WiFi dongle yang sudah disertakan juga di dalam paket penjualannya ini. Lalu ini juga mendukung untuk kartu tayang. Tentunya untuk kartu tayang yang belum di pairing atau yang tidak di pairing. Baik, ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya tersebut. Kita mulai saja di sisi sebelah kanan saya ini. Ada lembaran buku petunjuk, ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris, dan sekaligus ini juga berfungsi sebagai kartu garansi. Yang jadi masalah, klaim garansinya kemana ya? Lalu selanjutnya ini juga disertakan dengan 2 buah baterai AAA. Ada baiknya ini diganti saja ya. Kemudian juga ada double tip seperti ini ya, ada sebanyak 2 buah. Kemudian ada juga centelan atau bracket. Ini adalah untuk pemasangan di dinding ataupun di belakang televisi. Namun saran saya jangan dipasang di belakang televisi, takutnya hawa panas dari televisi tersebut bisa membuat receivernya menjadi semakin panas. Lalu ada juga kabel HDMI. Kabel HDMI-nya tidak panjang ya, paling ini panjangnya hanya 20 cm saja. Untuk kabel HDMI yang berkualitas baik, linknya dapat dilihat di pojok kanan atas video ini. Nah ini ya, kita juga mendapatkan WiFi dongle, jadi kita tidak perlu untuk membeli WiFi dongle secara terpisah, sudah disediakan. Hemat 50.000, karena kalau dibeli secara terpisah rata-rata ini range harganya di 50 ribuan. Jadi dengan sudah adanya di dalam paket penjualannya, kita sudah hemat Rp50.000. Untuk adaptornya adalah EU plug-in standar colokan di Indonesia, 12 volt 1 ampere. Namun kalau ingin menggunakan yang 2 ampere pun tidak jadi masalah, aman ya. Kemudian juga sudah disertakan dengan infrared eksternal atau extension infrared. External infrared ini sangat penting sekali. Ini membuat penempatan dari receiver menjadi lebih fleksibel, bisa ditempatkan di mana saja. Jadi nanti untuk receivernya dan LED indikatornya, LED displaynya bisa dengan menggunakan infrared eksternal ini. Kemudian bisa dilihat di sini ya, kita juga mendapatkan 2 buah remote control. Jadi satu tuh bisa kita jadikan sebagai cadangan. Jika remote controlnya ini di pasaran dijual di 80 ribuan atau 80.000, jadi kurang lebih kita sudah hemat 120.000 ya, plus dengan WiFi dongle-nya. Jadi makanya tuh receiver ini sangat murah dan terjangkau sekali. Untuk remote controlnya, ini untuk quality build up, jika saya bandingkan dengan Bensat 9595, ini lebih baik dibandingkan dengan Bensat 9595 tersebut. Namun masih di bawah dari Gold HD G7. Untuk Gold HD G7 itu kualitas remote-nya lebih baik dibandingkan dengan yang ini. Untuk tombol-tombolnya ini cukup empuk, cukup baik sekali, tidak ada masalah sama sekali. Remote controlnya ini juga terdapat LED indikator, jadi pada saat kita menekan tombol manapun maka lampunya ini akan menyala. Tidak terdapat fitur infrared learning function, jadi ini hanya bisa digunakan sebagai remote control dari receivernya saja. Dan yang terakhir ini adalah receivernya, sangat kecil sekali, sangat compact sekali, sangat cocok bagi teman-teman yang suka dengan receiver yang compact minimalis, gampang untuk dibawa ke mana saja. Ventilasi udaranya terdapat pada sisi bagian atas. Tidak hanya pada sisi bagian atas saja, juga terdapat pada sisi bagian depan dan bagian bawahnya. Ventilasi udaranya sebenarnya cukup banyak, namun yang jadi masalah itu adalah ukuran dari receivernya yang compact ini. Dikhawatirkan nanti akan membuat receivernya ini cepat menjadi lebih panas suhunya ya. Untuk itu disarankan untuk menggunakan cooling pad agar daya tahannya menjadi lebih lama. Untuk cooling pad yang terbaik yang biasa kita gunakan, kita menyarankan untuk menggunakan pada link yang terdapat pada pojok kanan atas video ini. Baik, kita lihat pada sisi bagian atas. Selain terdapat ventilasi udara seperti yang sudah kita sebutkan tadi, pada sisi bagian atasnya ini juga terdapat LED display seperti yang saya tunjuk ini ya.
Kemudian pada bagian depan terdapat beberapa tombol. Ada tombol power, channel down, channel up, kemudian port untuk RS232 dan port USB juga. Lalu pada sisi bagian kanannya, ini terdapat yang saya tunjuk. Ini merupakan slot untuk kartu tayang. Tentunya apabila kita memiliki kartu tayang yang tidak di-pairing dengan box bawaannya, itu bisa digunakan pada receiver ini. Pada sisi bagian kiri tidak terdapat apapun juga, dan ini merupakan pada sisi bagian belakangnya. Pada sisi bagian belakang, seperti yang kita lihat, terdapat port untuk adaptor 12 volt, USB port AV out untuk televisi tabung, namun sayangnya seperti yang kita lihat di sini, untuk kabel AV out-nya itu tidak disediakan, jadi dibeli aja ya secara terpisah, dan itu juga harganya tidak mahal. Dan ini juga ada HDMI out, kemudian infrared eksternal tersebut. Nah, jadi ini kita tinggal colokkan saja nanti di sini. Kemudian yang terakhir terdapat port untuk tuner yang kita arahkan ke LNB pastinya begitu ya. Baik, itulah review singkat dan unboxing dari receiver MS Mini 2727 Forever. Untuk video reviewnya secara lebih detail akan kita buatkan video tersendiri nantinya. Semoga saja video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.